Berikut ini adalah hadis sahih menurut pakar dan ulama ahli hadis, yaitu Syekh Ahmad, di mana Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sebagai salah satu di antara hadis nubuat Nabi di akhir zaman. Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sahih, walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Hasan itu di bawah sahih, di atas dhaif. Akan tapi oleh Syekh Ahmad Syakir yang tidak dikeragui kapasitas dan kekuatan kemampuannya dalam ilmu hadis, mengatakan hadis ini sahih dengan syarat-syaratnya. Baik kaum muslimin, hadis ini Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Kamu ini diawali dengan kenabian. Maksudnya sejak beliau diutus ya, kamu ini diawali dengan kenabian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini diawali dengan masa an-nubuwah, masa kenabian. Yang memimpin umat dalam masa ini langsung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut ini dengan istilah fase pertama, di mana umat langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya fase ini adalah 23 tahun. Ini lamanya fase ini. Summa yarfa'uha Allah idza syaa'a yarfa'aha. Fase ini kalau menurut Allah sudah harus berakhir, Allah pun mengangkat fase tersebut. Habis dengan wafatnya Nabi Muhammad, fase pertama selesai. Masuklah kita langsung kepada fase kedua. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian kamu setelah itu masuk pada fase kamu dipimpin oleh para khalifah-khalifah. Ini khilafah ya, dengan konsep kenabian. Masa ini kata Rasulullah berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Di dalamnya ada 5 orang khalifah, Pak. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Pas 29 tahun 6 bulan. Yang 6 bulannya lagi karena Nabi mengatakan 30 tahun, Masya Allah ya, bertepatan dengan anaknya Ali bin Abi Thalib, itu Hasan bin Ali. 6 bulan saja dia memimpin sebagai khalifah, lalu dia persatukan antara pemerintahan Islam yang ada di timur, yakni pusatnya Madinah, dan yang ada di barat itu pusatnya di Damaskus, Suria. Maka sejak saat itu genaplah 30 tahun, dan fase kedua summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'uha. Ya. Fase kedua ini pun selesai. Masuklah umat Islam pada fase yang ketiga. Rasul berkata, summa takunu mulukan jabariyah. Kemudian setelah itu kamu memasuki fase yang ketiga. Fase ketiga ini yang terlama Bapak Ibu, 1227 tahun. Ini yang paling lama. Fase ini adalah para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan ya. Ini yang terlama, dan telah berakhir fase ini dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Sejak itu umat Islam ada pada fase yang terburuk, fase yang terberat. Ini adalah fase keempat. Rasul sebutkan mulkan jabarian. Fase para penguasa yang berkuasa adalah penguasa-penguasa yang diktator. Ciri khasnya satu, kekuasaan jelas non-muslim yang pegang, non-muslim. Kekuasaan di seluruh dunia ya, non-muslim. Atau kalau pada negeri-negeri muslim, orang-orang munafik yang naik, orang-orang munafik yang berkuasa. Ciri khas fase keempat ini, keadaan Islam dimusuhi, dibenci. Kalau di negeri muslim malah dianaktirikan dan sebagainya. Ciri khas yang ketiga, fase keempat ini, keadaan kaum muslimin pada masa ini, baik ulamanya sampai kepada jamaahnya, dizalimi, disakiti dan seterusnya. Inilah dia ciri khas fase keempat, fase kediktatoran. Di segi kekuasaan, dunia dipegang oleh non-muslim ataupun di negeri muslim dipegang oleh orang-orang munafik. Di segi kondisi Islam, Islam dibenci dan dimusuhi.
Kemudian dalam keadaan kaum muslimin di fase keempat dizolimi, disakiti. Fase keempat ini disebut oleh Rasulullah SAW, terjadilah masa di mana umat ini mengalami fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu setelah fitnah sarra. Setelah fitnah sarra masuk fitnah duhaima. Fitnah duhaima, apa itu fitnah duhaima? Rasul mengatakan fitnah duhaima ini ujian yang teramat sangat berat bagi orang Islam, bagi orang-orang beriman di muka bumi. Fitnah duhaima ini berdampak kepada terkikisnya iman, kepada runtuhnya nilai-nilai, kepada habisnya syiar dan syariat Islam. Ini adalah fitnah duhaima. Lama-lama umat akan digiring menuju kepada kesyirikan, kemurtadan, kefasikan dan sebagainya. Fitnah duhaima. Kaum muslimin, puncak fitnah duhaima ini adalah Dajjal keluar. Sehingga kata Rasul, di paginya orang masih beriman, datang Dajjal siangnya, sore dia sudah kafir kepada Allah. Sorenya orang beriman, datang Dajjal malam harinya ke kotanya, besok paginya dia sudah kafir. Begitu cepatnya puncak daripada fitnah duhaima adalah Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, setelah Dajjal muncul 2,2 tahun 2 bulan, tanda besar kiamat yang ketiga pun terjadi. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah itu beberapa bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun datangkan musibah, ya, yaitu makhluk dan manusia terjahat yang tak punya hati, tak punya perasaan, paling brutal, paling tega, ya. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini pun Allah habisi dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berdoa pada Allah, Allah habisi Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu manusia masuk pada fase yang penutup. Fase ini kata Rasulullah, hidup di dunia bagaikan dalam surga. Fase kelima, kembali dipimpin umat Islam seluruh dunia oleh pemerintahan khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Ingat, fase pertama, kedua, ketiga, umat Islam dipimpin oleh kaum dunia, ya. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Fase pertama, kedua, ketiga. Fase kelima, Islam kembali memimpin dunia 100%. Total nih, Islam memimpin seluruh dunia. Walaupun ini tak lama. Rasulullah bersabda, ini jarak waktunya paling-paling hanya 7 sampai 9 tahun saja. Antara 7 sampai 9 tahun saja. Tidak lama di fase ini. Kenapa tak lama? Karena di fase kelima terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Dan ini adalah akhir keberadaan orang Islam di seluruh dunia. Kalau startnya adalah Nabi Muhammad diutus, finishnya umat Islam Allah wafatkan serentak karena angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Ternyata angin lembut ini sejuk, berbau wangi kesturi. Siapapun orang Islam yang ada iman di dadanya, saat terkena oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan langsung meninggal dunia di tempat. Inilah dia angin lembut kematian. Sumber angin ini dari mana tadi? Dari Yaman. Oke. Di sini seluruh orang Islam yang beriman serentak meninggal dunia. Nah, tak usah ditanya lagi, siapa yang mengurus jenazah kita? Siapa yang menguburkan mayat-mayat kita? Tak usah ditanya. Ya, mau di apapun juga kita sudah bukan lagi di dunia ini. Kita sudah ada di taman surga sambil menunggu sangkakala kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Baik kaum muslimin, di fase keempat kita sedang ada di sini. Di saat ini Islam sedang tidak berkuasa. Tapi fase pertama, kedua, ketiga dan fase kelima Islam yang memimpin dunia. Dahsyatnya di fase kelima ini 100% Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Dan ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55.